Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kecewa dengan hasil laga pelatih Vietnam cari pembelaan. Tekuk Vietnam Indra Syafri ungkap peran Sintayong. Segrup dengan Jepang Bar Clock sebut jadi ajang pembuktian. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Setelah kalah 2-3 dari skuad Garuda pada babak semifinal, pelatih Vietnam U22 Philippe Troussier mengakui kualitas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia U22. Ia mengatakan Timnas Indonesia U22 memang memiliki kualitas yang patut diperhitungkan. Buktinya The Golden Star Warriors tidak bisa meraih kemenangan dalam laga tersebut. Pelatih asal Prancis itu pun mengatakan para pemain Vietnam pun sudah bekerja keras dalam laga ini. Hal tersebut dengan memberikan perlawanan ketat kepada Marcelino Ferdinand dan kolega sampai akhir laga. Setelah pertandingan, Philippe Troussier mengaku sangat kecewa dengan hasil laga yang ia terima. Kekecewaan pelatih asal Prancis itu didasari dari usaha Timnas U22 Vietnam yang mampu mengejar ketertinggalan tapi berakhir dengan kekalahan. Namun Troussier tak mau menyalahkan para pemainnya, khususnya yakni terkait gol kemenangan Timnas U22 Indonesia yang lahir di penghujung laga. Menurutnya, The Young Golden Star Warriors dihuni oleh pemain muda sehingga masih memerlukan jam terbang agar bisa konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Vietnam akan berebut tempat ketiga dengan Myanmar. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan kunci sukses Timnas U22 Indonesia yang berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam pada laga semifinal SEA Games 2023. Indra Syafri tidak menampik bahwa masuknya Muhammad Taufani dan Irfan Jauhari memberikan warna baru. Hasilnya Muhammad Taufani pun berhasil menjadi pahlawan Timnas U22 Indonesia lewat gol yang diciptakan pada menit ke-90+7. Lebih dari itu, Indra Syafri menambahkan taktik yang diterapkan Timnas U22 Indonesia di laga kontra Vietnam di tempat saat latihan resmi sehari sebelum pertandingan. Hanya 30 menit kami melakukan taktik itu dalam latihan di lapangan Visaka. Itu taktik serangan balik yang bisa membunuh Vietnam, kata Indra Syafri. Laga semifinal antara Timnas Indonesia dan Vietnam yang berlangsung di National Olympic Stadium Phnom Penh itu berakhir dengan 3-2 untuk keunggulan tim merah putih. Timnas Indonesia U22 sendiri tampil heroik saat menghadapi Timnas Vietnam kemarin. Kemenangan ini pun disambut sukacita oleh semua elemen Timnas Indonesia U22, tak terkecuali Erick Thohir. Ia menyebut target merah putih belum tuntas. Erick Thohir juga menuturkan alasan kenapa ia begitu emosional saat merayakan gol Muhammad Taufani. Ia bahkan mengaku sempat meneteskan air mata dan menepuk-nepuk dada. Ia merasa terharu karena bisa menonton pertandingan secara langsung sekaligus bangga dengan mental para pemain Garuda Muda. Erick mengatakan apa yang selalu diingatkan ke skuad Garuda Muda pada akhirnya didengar dengan baik. Untuk itu Erick pun berterima kasih karena para pemain tetap tampil percaya diri dengan mentalitas bagus hingga akhirnya meraih kemenangan. Dalam pertandingan semifinal kemarin sore, Sintayong terlihat ikut menyaksikan langsung perjuangan Ramadan Sananta dan kawan-kawan dari lokasi. Dalam hal ini, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengakui bahwa dirinya sempat berjumpa dengan Sintayong sebelum pertandingan semifinal melawan Vietnam. Indra juga menjelaskan bahwa Sintayong sempat menyambangi para pemain Timnas Indonesia U22 sebelum duel kontra The Golden Star Warriors. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu memiliki peran penting untuk sepak bola Indonesia. Lebih dari itu, juru racik berusia 60 tahun ini menjelaskan keberhasilan skuad Garuda Muda melenggang ke final SEA Games 2023 tak terlepas dari keberhasilan tim pelatih mengelola psikologi para pemain. Timnas U22 Thailand sukses menaklukkan Myanmar dengan skor 3-0 dalam laga semifinal SEA Games 2023 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu malam. Pada laga ini, Thailand yang lebih diunggulkan tampil luar biasa dengan langsung menekan pertahanan Myanmar. Dengan kemenangan yang diperoleh, Thailand pun bakal menjadi lawan Timnas U22 Indonesia di final SEA Games 2023 yang berlangsung pada Selasa 16 Mei mendatang. Taufani berhasil menjadi pahlawan dalam pertandingan Timnas U22 Indonesia melawan Vietnam, di mana golnya pada menit ke-90+6 membuat Timnas U22 Indonesia menang dramatis atas pasukan Philippe Troussier.
Pemain timnas U22 Indonesia Muhammad Taufani pun mengaku senang skuad Garuda Muda bisa melangkah ke final SEA Games ini. Untuk itu Taufani sekarang ingin ia dan rekan-rekannya untuk fokus di laga final dan mendapatkan medali emas seperti apa yang telah didambakan selama ini. Fullback timnas Indonesia U22 Pratama Arhan merasa bersalah tak bisa membela Garuda Muda di final SEA Games 2023 akibat kartu merah saat lawan Vietnam. Arhan yang sejatinya kontributif membantu timnas Indonesia U22 menghadapi Vietnam diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-60 karena dinilai melakukan pelanggaran ke rival. Dalam hal ini pelatih timnas Indonesia Indra Syafri mengatakan Arhan merasa bersalah karena tidak bisa tampil di final SEA Games nanti. Pasalnya ex-pemain PSIS Semarang itu ingin sekali membantu timnas Indonesia U22 berjuang di final. Juru taktik timnas Indonesia U22 Indra Syafri mengaku telah menyiapkan pengganti Pratama Arhan andai tak bisa bermain di final SEA Games 2023. Walau begitu, sosok pemain pengganti itu belum diungkapkannya. Namun dalam hal ini sosok yang juga dirtek PSSI itu mengaku ingin memastikan terlebih dahulu regulasi SEA Games 2023. Apakah ada pemutihan kartu untuk laga final atau tidak? Andai ternyata Pratama Arhan tidak bisa tampil, ia pun tidak khawatir karena sudah menyiapkan penggantinya. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengatakan perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 berat. Satu grup dengan tim-tim kuat menjadi alasannya. Namun gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan Piala Asia 2023 ini bisa dijadikan ajang kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan kualitasnya. Karena itulah Mark Klok meminta kepada timnas Indonesia untuk fokus dan kerja keras, sehingga tim merah putih dapat melaluinya dengan baik di setiap pertandingan yang akan dihadapi. Viking FK dan Thunderforce langsung berusaha menunjukkan dominasinya sejak awal pertandingan. Zain Patinama beberapa kali ikut membantu Viking FK untuk menggagalkan upaya yang dibangun oleh tim tuan rumah. Namun Thunderforce berhasil unggul lebih dulu di menit ke-11. Baru setelahnya Viking FK langsung membalasnya di menit ke-14. Namun pada menit ke-38 Patinama terpaksa harus melakukan pelanggaran sehingga wasit mengganjarnya dengan kartu kuning. Kemudian di babak kedua pola permainan yang ditujukan oleh kedua tim masih tidak begitu jauh berubah. Meski begitu, baik Viking FK dan Thunderforce cukup kesulitan untuk memaksimalkan peluang yang didapat untuk mencetak gol tambahan. Lalu pada menit ke-65 Patinama yang telah mendapatkan kartu kuning terpaksa harus ditarik keluar dan digantikan dengan Niklas Sandberg. Namun di menit-menit akhirnya Viking FK berhasil unggul setelah Luke Berg di menit 90 sukses mencetak gol dengan memanfaatkan umpan dari De Agostino. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.